puta, dime si vienes a mi cama, la fama me la fama, si la pasan ella siento que soy mala. Indonesia merupakan negara yang dikenal memiliki keberagaman budaya terbesar di dunia. Ribuan pulau, ratusan suku bangsa, bahasa daerah, adat istiadat, dan tradisi hidup berdampingan di tengah masyarakat yang terus berkembang dari generasi ke generasi. Keberagaman tersebut tidak hanya terlihat dalam pakaian adat, rumah tradisional, atau kesenian daerah, tetapi juga dalam cara masyarakat mengatur kehidupan sosial mereka. Di Indonesia, hukum tidak hanya hadir dalam bentuk peraturan negara yang tertulis di dalam undang-undang. Jauh sebelum lahirnya sistem hukum modern, masyarakat Indonesia telah memiliki aturan-aturan hidup yang tumbuh dari kebiasaan, nilai budaya, dan kepercayaan yang diwariskan secara turun-menurun. Aturan-aturan tersebut kemudian dikenal sebagai hukum adat. Hukum adat lahir dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Ia berkembang melalui kebiasaan, musyawarah, dan nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat setempat. Karena berasal dari masyarakat, hukum adat seringkali lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat itu sendiri. Dalam banyak daerah di Indonesia, hukum adat bukan hanya dipandang sebagai aturan sosial biasa, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan kehormatan masyarakat. Namun, di sisi lain, Indonesia juga merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Kehadiran Islam di Nusantara sejak berabad-abad lalu membawa pengaruh yang sangat besar terhadap budaya, pendidikan, tradisi, hingga sistem hukum masyarakat. Ajaran Islam tidak hanya dipahami sebagai ibadah spiritual semata, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesama. Dari sinilah kemudian muncul hubungan yang sangat menarik antara hukum Islam dan hukum adat di Indonesia. Dalam beberapa masyarakat, adat dan Islam berkembang secara harmonis dan saling melengkapi. Nilai-nilai agama menyatu dengan budaya lokal dan membentuk sistem kehidupan masyarakat yang khas. Namun, dalam beberapa keadaan, hubungan antara hukum Islam dan hukum adat juga menghadapi tantangan dan perbedaan pandangan. Hubungan inilah yang menjadi salah satu bagian penting dalam hukum dan budaya di Indonesia. Salah satu daerah yang sangat terkenal dengan kuatnya hubungan antara adat dan Islam adalah Aceh. Aceh dikenal sebagai daerah yang mendapat julukan Serambi Mekah. Julukan tersebut menggambarkan betapa kuatnya pengaruh Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak masa lampau. Sejarah mencatat bahwa Aceh pernah menjadi pusat penyebaran Islam di kawasan Nusantara. Para ulama, pedagang, dan kerajaan Islam memiliki peranan besar dalam membentuk kehidupan sosial masyarakat Aceh. Pengaruh tersebut kemudian tidak hanya terlihat dalam kegiatan ibadah masyarakat, tetapi juga dalam adat, budaya, dan aturan sosial yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat Aceh, adat dan syariat Islam memiliki hubungan yang sangat erat. Bahkan terdapat ungkapan masyarakat Aceh
yang menyatakan bahwa adat dan hukum agama tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Nilai-nilai Islam menjadi dasar dalam berbagai aturan adat masyarakat, mulai dari cara berpakaian, hubungan sosial, pelaksanaan pernikahan, pembagian peran dalam keluarga, hingga penyelesaian masalah di lingkungan masyarakat. Kehidupan masyarakat desa di Aceh memperlihatkan bagaimana adat dan agama berjalan secara berdampingan dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi gotong royong masih dijaga. Masyarakat saling membantu ketika ada kegiatan adat, pembangunan fasilitas umum, maupun ketika ada warga yang mengalami kesulitan. Anak-anak masih belajar mengaji di Meunasah atau surau. Tokoh agama dan tokoh adat dihormati sebagai bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Anak-anak masih belajar mengaji di Meunasah atau surau. Tokoh agama dan tokoh adat dihormati sebagai bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Bahkan dalam beberapa daerah, penyelesaian persoalan sosial masih dilakukan melalui musyawarah adat yang dipadukan dengan nilai-nilai Islam. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak selalu harus hadir dalam bentuk pengadilan atau aturan tertulis negara. Dalam masyarakat tertentu, hukum juga hidup melalui nilai budaya dan keyakinan yang dipatuhi bersama oleh masyarakat. Selain Aceh, hubungan yang kuat antara hukum Islam dan hukum adat juga dapat ditemukan dalam masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Minangkabau dikenal sebagai salah satu masyarakat adat terbesar di Indonesia yang masih mempertahankan tradisi dan identitas budayanya hingga saat ini. Rumah Gadang, tradisi musyawarah budaya merantau, serta penghormatan terhadap keluarga dan adat menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Namun, di balik kekayaan budaya tersebut, terdapat hubungan yang sangat erat antara adat dan ajaran Islam. Masyarakat Minangkabau memiliki sebuah filsafat hidup yang sangat terkenal, yaitu adat Basandi Syarak, syarat Basandi Kitabullah. Falsafat tersebut memiliki makna bahwa adat didasarkan pada syariat Islam dan syariat Islam didasarkan pada Al-Quran. Kalimat tersebut bukan hanya sekadar semboyan, tetapi menjadi dasar kehidupan masyarakat Minangkabau dalam menjalankan adat dan tradisi mereka. Dalam masyarakat Minangkabau, adat tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam. Karena itu, banyak aturan adat yang berkembang dengan menyesuaikan nilai-nilai syariat. Tradisi musyawarah, pendidikan agama di surau, penghormatan terhadap ulama dan nini mama, hingga tata kehidupan keluarga menunjukkan bagaimana adat dan Islam berjalan secara berdampingan. Menariknya, masyarakat Minangkabau juga dikenal memiliki sistem kekerabatan matrilineal, yaitu garis keturunan berdasarkan pihak ibu. Sistem tersebut menjadi salah satu ciri khas budaya Minangkabau yang membedakannya dari banyak masyarakat lain di Indonesia. Walaupun demikian, masyarakat Minangkabau tetap menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman moral dan spiritual dalam kehidupan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa budaya lokal dan hukum Islam dapat saling menyesuaikan tanpa harus menghilangkan identitas masing-masing. Hubungan antara adat dan Islam di Minangkabau menjadi contoh bagaimana masyarakat mampu menjaga tradisi sekaligus mempertahankan nilai agama dalam kehidupan modern. Oleh karena itu, melalui video ini kita akan membahas lebih jauh mengenai hubungan antara hukum Islam dan hukum adat, mulai dari pengertian,
sejarah perkembangan, bentuk hubungan keduanya dalam masyarakat, dan dengan memahami hubungan antara hukum Islam dan hukum adat, kita dapat melihat bagaimana masyarakat Indonesia membangun kehidupan sosial yang tidak hanya berdasarkan aturan hukum, tetapi juga berdasarkan nilai budaya, agama, dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Indonesia adalah negara yang unik. Di dalamnya terdapat 3 sistem yang hidup dan berkembang sekaligus, yaitu hukum Islam, hukum Barat, dan hukum adat. Ketiganya saling berinteraksi dan terkadang juga terdapat kontrasepsi. Oleh karena itu, Indonesia sering dikenal dengan negara dengan laboratorium pluralisme hukum terbesar di dunia. Karena Indonesia merupakan tempat di mana sistem hukum diberlakukan di dalam masyarakat. Tak hanya 1, tapi 3 hukum sistem sekaligus. Hukum Islam merupakan hukum yang berlaku bagi umat muslim, dan hukum ini mengatur di beberapa bidang persoalan pribadi, contohnya dalam perkawinan, wakaf, waris, perekonomian syariah, dan lain-lain. Namun di sisi lain, Indonesia juga masih memiliki hukum yang berkembang dan hidup di masyarakat, yakni hukum adat. Hukum adat ini memiliki perbedaan di setiap daerahnya. Contohnya itu ada pada masyarakat Minangkabau, Batak, Bugis, Jawa, dan lain-lainnya. Juga, Indonesia ini masih mengadopsi sistem hukum yang berasal dari warisan kolonial Belanda, yakni sistem hukum barat. Sistem hukum barat ini masih menjadi dasar untuk beberapa sistem hukum. Contohnya itu pada hukum perdata, hukum pidana, dan juga hukum dagang. Nah, ketiga hukum ini menjadikan sistem hukum Indonesia menjadi wajah yang sangat beragam dan kompleks. Hukum Islam adalah seperangkat norma yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Hukum ini mencakup 2 dimensi utama, yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan yang disebut dengan hablum minallah, serta hubungan manusia dengan sesama manusia yang disebut dengan hablum minannas. Dalam hukum Islam dikenal 3 istilah penting, yaitu syariat, fikih, dan kanun. Syariat adalah hukum Allah yang bersifat menyeluruh dan mencakup beberapa aspek seperti kaidah, akhlak, dan hukum. Fikih adalah pemikiran manusia tentang syariat dan bersifat relatif serta dapat dikembangkan melalui ijtihad. Sementara qanun adalah hukum Islam yang dapat dikodifikasikan dan dijadikan hukum positif dalam suatu negara. Adapun sumber hukum Islam adalah Al-Quran, hadis dan sunnah, lalu ijtihad yang menyangkut ijma dan qiyas, dan setelah itu ada urf yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hukum Islam memiliki karakteristik utama. Yang pertama, bersifat rabani yang berasal dari Allah. Yang kedua, bersifat komprehensif karena mengatur aspek kehidupan sosial. Yang ketiga, bersifat fleksibel karena dapat beradaptasi melalui ijtihad. Yang keempat, bersifat universal yang berlaku untuk seluruh umat manusia. Yang kelima, bersifat keadilan dengan tujuan menciptakan kemaslahatan. Yang keenam, bersifat bertahap dalam penerapannya karena untuk menyesuaikan masyarakat sosial. Karakteristik inilah yang menjadikan hukum Islam bertahan hingga saat ini dan mampu bertahan dalam perkembangan zaman dan keadaan sosial apapun. Selain hukum Islam, masyarakat Indonesia juga mengenal hukum adat. Menurut Fatwa Nobel, hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang kemudian berkembang dalam masyarakat serta dipertahankan melalui keputusan para hakim adat. Sementara itu, menurut Sutanto, hukum adat merupakan kompos adat yang kebanyakan tidak dibutuhkan, bersifat paksaan dan memiliki sanksi atau akibat hukum. Prinsip tertinggal dalam hukum adat bermakna perasaan hukum nyata dari masyarakat dan berdaya ikat kuat, meskipun itu tidak tertulis. Hanya dari progres, hukum adat berkarakter responsif, partisipatif, dan khasnya dari hukum. Pada intinya, hukum yang adalah hukum bersumber dari nilai yang ada dalam
memiliki ciri khas. Yang pertama, ia bersifat tidak tertulis dan diwariskan secara turun-temurun. Yang kedua, bersifat komunal dan mengutamakan kepentingan bersama. Yang ketiga, bersifat majemuk karena berbeda di setiap daerah. Keempat, itu memiliki majlis religius terkait kepercayaan lokal. Yang kelima, bersifat konkret, terlihat dalam praktik sehari-hari, dan dinamis karena dapat berubah mengikuti perkembangan masyarakat. Ciri ini menunjukkan bahwa hukum adat sangat erat dengan budaya masyarakat. Hubungan antara hukum Islam dan hukum adat itu sebenarnya sudah ada sejak lama. Pada abad ke-7, Islam masuk ke Nusantara melalui perdagangan dan berkembang pesat pada abad 13 sampai 16 melalui kerajaan-kerajaan Islam. Namun, pada era kolonial Belanda, hukum Islam ini tetap lemah karena adanya sistem-sistem era kolonial Belanda. Dan pada tahun 1945 setelah kemerdekaan, adanya perdebatan antara dasar negara dengan hukum Islam karena adanya sistem hukum nasional. Di dalam praktiknya, hubungan hukum Islam dan hukum adat melahirkan suatu bentuk akulturasi daerah. Di Minangkabau masih menganut dengan sistem adat Basadi Syarat Basadi Kitabullah. Walaupun dalam sistem waris, praktik mereka masih menganut materi linear. Di Aceh, hukum adat dan hukum Islam tidak dapat dipisahkan. Sementara di Jawa terjadi sinkretisme antara budaya lokal dan ajaran Islam. Sedangkan di Bugis dan Makassar, hukum Islam menjadi bagian dari suatu budaya masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya tidak selalu saling konflik, melainkan saling menyesuaikan. Pada masa kolonial Belanda, lebih tepatnya pada saat masa penjajahan, diperkenalkan teori persepsi in kompleks, dan di mana itu mengatakan bahwasanya orang Islam merupakan suatu hal yang wajib bagi mereka untuk menggunakan hukum Islam. Nah, tapi Belanda juga membuat teori persepsi. Apa isinya? Isinya mengatakan hukum Islam tidak dipergunakan jika kalau hukum adat itu tidak disesuaikan dengan hukum Islam itu sendiri. Jadi tepatnya, hukum Islam itu harus sesuai dengan adat hukum adat. Tujuannya apa? Jelas, itu untuk memperlemah kekuatan hukum Islam yang berada di masyarakat Indonesia. Pada saat pasca kemerdekaan, Profesor Hazaili menentang dengan keras teori tersebut. Dia menguatkan teori perseptio contrario yang mengatakan bahwasanya teori semua itu merupakan sesuatu yang salah, dan juga dia bahkan mengatakan kalau teori itu merupakan teori iblis. Kenapa? Dari teori itu mengatakan kalau misalnya orang Islam bisa saja tidak menggunakan hukum Islam tidak kalau tidak sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Dan itu juga dari kepala teori cerita yang mengatakan bahwasanya hukum Islam itu merupakan suatu hal kompleks, sederhana, dan digunakan sebagai hukum modern bagi masyarakat Indonesia. Hukum Islam dapat berlaku di Indonesia karena yang pertama, masyarakat Indonesia mayoritas beragama Muslim. Yang kedua, karena otoritas hukumnya telah diakui di masyarakat kita. Dan yang ketiga, karena sudah diatur pada pasal 29 UUD 1945 yang berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa. Praktik hukum Islam sendiri pada peradilan agama Islam telah diakui dan praktiknya sendiri pada bidang perkawinan, bidang zakat, waris, riba, hingga ekonomi syariah. Hukum Islam, hukum adat, dan hukum barat berjalan berdampingan satu sama lain sehingga mengakibatkan pluralisme hukum dan menjadi corak keberagaman di Indonesia.